Jadi hari ini itu aku mulai menanam kembali sawi manis dari benih karena tanaman sawi yang kemarin itu beberapa sudah dipanen. Di sini sawinya langsung aku semai di polybag yang ada di dalam insect net ini, mumpung masih ada polybag kosong yang nganggur. Benih sawi yang aku gunakan itu masih sama dengan benih sawi yang sebelumnya aku pakai untuk menanam. Karena sisa dari benih sawi yang kemarin itu juga masih banyak, jadi aku pakai aja sisanya itu untuk generasi selanjutnya. Hanya dalam beberapa hari aja tanaman ini kita, tanaman pacoy, kok pacoy sih, tanaman sawi lebih tepatnya, sawi manis kita ini udah mulai berkecambah lagi. Padahal kemarin benihnya benar-benar baru aku tebarin gitu aja. Namun ya beginilah gampangnya atau lebih mudahnya ketika kita menanam sayuran seperti sayuran sawi itu. Apalagi sayuran ini benar-benar aku rekomendasikan untuk kalian yang baru mulai menanam di kebun ya, atau menanam apapun itu. Di sana by the way yang udah lumayan besar. Ini by the way aku rekamnya dengan ini aja ya, dengan insect net yang masih ketutup seperti ini aja. Soalnya males buka-buka teman-teman. Jadi ya aku perlihatkan dari luarnya aja. Ya seperti ini. Masih kelihatan kan? Nah, itu dia ya. Kecil. Jadi hari ini rencananya aku ingin manen sisa-sisa dari sawi-sawi kita ini, sisa-sisa yang kemarin belum sempat panen karena kemarin kan masih tumbuh kecil-kecil. Jadi hari ini aku ingin panen semua karena ini benihnya udah lumayan besar-besar nih, udah lumayan banyak, dan ini rencananya mau aku pindah tanami langsung ke media-media ini. Oke, jadi ini sisanya bakal aku panen aja. Ini by the way tadi walaupun ini tertutupi dengan insect net seperti ini, ternyata masih ada 1 atau 2 belalang yang bisa tembus ke dalamnya. Tadi ini lumayan habis lagi nih daunnya. Ya seperti ini habis semua daunnya. Ya tapi nggak masalah deh. Kalau ada ayam sih bakal aku berikan ke ayam sih, namun karena nggak ada ayam ya udah kita bawa pulang aja. Sisa-sisa sawi seperti ini lumayan juga kalau dimasak, kemudian dicampur dengan sayur-sayuran lain. Jadi dia nggak hanya sawi doang yang dimasak, melainkan dengan campuran sayur-sayur lain, sehingga ntar ya kelihatannya banyak gitu. Ya ini lumayan besar udah padahal, namun sayangnya yang sebelahnya malah nggak ada perkembangan. Ya udah nggak masalah. Sip. Ya lumayan lah ya dapat segini. Sebelum aku pindah tanami, rencananya aku mau bersihin sedikit ini rumput-rumput liarnya. Nah yang tumbuh di polybag tanaman sawi ini lumayan banyak juga rumput-rumput liarnya, jadi benar-benar harus kita hancur-hancurin, kemudian kita letakin aja di sini. Ya, ntar ya bakal mati sendiri kok rumput liarnya. Sip. Jadi setelah kira-kira semua rumputnya, masih ada satu sisa. Oke, jadi kira-kira setelah semua rumputnya itu udah dibersihkan, dan ini sekarang tanahnya yang padat ini bakal kita gemburkan sedikit dengan menggunakan tangan langsung ya. Ini seharusnya kalau ada alat apa itu namanya yang seperti sendok itu, nah yang seperti ini nih aku liatin fotonya, nah itu bakal lebih gampang lagi ya, lebih nggak perlu megang-megang tanahnya langsung. Tapi di sini ya udah kita menggunakan tangan aja karena kita masih ada tangan. Jadi ini hancurkan aja kira-kira seperti ini, kita gemburin media tanamnya agar generasi selanjutnya itu masih bisa tumbuh dengan baik di drainase tanah yang gembur seperti ini ya. Soalnya kan makin lama kan tanah itu kan dia makin memadat, jadi kita butuh gemburin tanahnya ini secara rutin. Oke sip, jadi kurang lebih seperti ini kelihatannya ya. Ini udah semuanya udah aku gemburin, yang di sebelah sini juga. Nah nggak perlu terlalu gembur, yang penting bagian atasnya itu udah kita ulek-ulek aja, udah kita genggam-genggam aja dengan tanah, sehingga tanahnya itu nggak padat lagi seperti yang di sini. Yang di sini belum aku gemburin by the way karena masih ada benihnya. Jadi ini benihnya tinggal kita cabut-cabutin aja ini. Nah karena ini masih kecil jadi dia akarnya masih pendek. Nah jadi harus benar-benar kita perhatikan ya ketika menanamnya. Ini karena benihnya kelihatannya itu agak tinggi-tinggi karena kemungkinan kutilang ya di sini, terus tinggi langsung karena di sini kemungkinan kurang sinar matahari karena sedang musim hujan juga. Jadi kita tanamnya itu harus lumayan dalam. Nah,
setidaknya ketutupan semua dari tubuh-tubuhnya yang ketinggian seperti ini nih. Nah, jadi bagian putihnya ini, nah dari sini ya, itu harus kekubur kurang lebih. Ya, sebisa mungkin harus dikubur. Agar pertumbuhannya itu ntar dia jadi nggak tinggi langsing lagi. Ini aku ingin, karena kemarin udah pernah nyoba tanam sawi manisnya 2 tanaman di satu polybag dan tumbuhnya itu juga bagus-bagus. Karena itu untuk ke depan ini bakal aku tanami 2 sekaligus saja di satu polybag. Nah, ini seharusnya sih pinginnya aku bikinnya gini sih, lurus seperti ini, agar ntar selang-seling ya. Yang di sini secara vertikal, di sini horizontal. Vertikal atau horizontal sih? Yang mana sih? Yang penting yang ini lurus ke samping, ini lurus dari atas ke bawah. Yang di sini ntar bakal lurus ke samping lagi, agar ntar pertumbuhan daunnya itu tidak tabrakan ketika sudah membesar ya. Ini kita ya cabut-cabutin aja. Sip. Yang di sini bakal dari atas ke bawah. Nah, kita punya banyak benihnya, jadi ntar andaikan ada tanaman sawinya yang tidak tumbuh, itu bakal kita sulami langsung dengan benih yang lain. Sip, bakal aku skip aja. Oke, beres. Ini semuanya udah aku pindah tanami, tanaman semayan atau lebih tepatnya sawi kita ke dalam polybag yang berukuran 30x30 ini ya. Dan ini rata-rata di satu polybagnya itu aku berikan 2 tanaman seperti ini, 1, 2. Dan ada juga yang aku berikan 3 tanaman, 1, 2, 3. Dan yang di sana juga 1, 2, 3. Ini rencananya mau aku coba aja, mau aku eksperimenkan saja gimana ntar hasilnya apabila satu polybag 30x30 ini ditanami dengan 3 tanaman sawi sekaligus. Jadi ntar aku ingin coba lihat aja gimana hasilnya. Apabila ntar hasilnya nggak jauh beda dengan tanaman sawi yang kita tanami 2 tanaman di satu polybag, maka untuk kedepannya aku bakal nanam 3 tanaman terus. Inilah serunya berkebun ya. Kita coba aja terlebih dahulu, kita nanam aja dulu sebagai permulaannya. Ntar untuk hasilnya itu belakangan. Karena mau hasilnya itu bagus atau tidak, yang penting kita tetap bisa makan hasilnya. Seperti ini ya. Mantul. Dan setelah kita pindah tanami semuanya, maka tahap selanjutnya itu aku berikan sedikit makanan untuk ini kita, untuk semayan sawi kita. Ini adalah kotoran sapi ya, kotoran sapi kita masukkan aja. Kalau aduh ada belalang deh yang masuk ini, kita usir aja dulu, malah ke bajuku deh. Nah, oke bentar, oke sip. Jadi kita masukkan kurang lebih, kalau ada takaran ya, itu sendok makan, kurang lebih 2-3 sendok makan. Namun di sini karena aku nggak punya sendok makan, jadi aku berikan ini aja, setengah dari apa sih namanya ini, sekop mini ini untuk tanaman kita. Ya, setengah segitu aja, semuanya kita berikan ya. Sip, setelah semuanya kita berikan makanan seperti ini kotoran sapi. Nah, semuanya udah aku berikan. Kalau memang kalian tidak punya kotoran sapi seperti ini, kalian bisa pakai kompos. Kompos itu juga bagus ya. Apalagi yang kandungannya itu dengan bahan-bahan campuran yang banyak gitu. Jadi kandungannya itu juga lebih banyak daripada hanya sekedar kotoran sapi yang seperti aku masukkan ini. Yang dimana kotoran sapi itu hanya memiliki unsur nitrogen sih. Sebenarnya itu udah lebih dari cukup, karena tanaman sayur itu hanya membutuhkan unsur nitrogen doang. Jadi dia nggak terlalu butuh unsur-unsur yang lain ya. Oke, sip. Jadi ini lumayan, semuanya udah beres. Dan ini bakal kita tutupi kembali dengan menggunakan insect net. Nah, insect net seperti ini. Dan ini bakal kita tunggu ntar sampai dia kita panen lagi dalam kurun waktu berapa hari ya? 35 harian setelah kita pindah tanamnya. Sayangnya tanaman sawi yang satu-satunya yang dari generasi pertama itu, yang rencananya ingin aku bungakan, ingin aku benihkan, ini belum. Nah, ini bunganya ingin aku benihkan rencananya, namun dia malah mati karena terlalu sering hujan di sini, sehingga tanamannya itu membusuk. Ya sudah deh, kita copot aja. Kita juga masih punya banyak benihnya untuk tanaman sawi ini, jadi kita ntar bakal bikin tanaman sawi yang lain khusus untuk ini, khusus untuk pembenihan. Nggak masalah. Ini tanahnya juga udah mengeras ini karena terlalu sering diguyur hujan, sehingga akarnya itu jadi sulit bernafas ya.
akar dari sawi yang tadi itu. Karena itu dia bisa mati. Itu memang selalu penyakit dari setiap tanaman pada musim hujan.